Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Esti Wuryani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Dalam modul 1.1 disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang akan terus diwariskan. Dalam proses pendidikan, setiap anak harus belajar dengan kemerdekaannya masing-masing. Merdeka secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki oleh setiap anak menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong berperan memberikan tuntunan, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak sehingga laku baik seorang anak menjadi tebal. Laku baik inilah yang kita sebut sebagai budi pekerti yang merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dari sinilah nantinya anak akan memiliki kesadaran sosial. Kemudian, saya mencoba merefleksikan pengetahuan yang saya dapatkan dari modul 1.1 ini dengan pengalaman saya mengajar. Saya menjadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, sudahkah pembelajaran saya di kelas selama ini sesuai dengan konsep pendidikan yang berpihak pada anak? Sebagai guru, tentu saja saya berusaha melayani semua murid secara adil dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tanpa saya sadari, aktivitas saya di kelas banyak merenggut kemerdekaan anak-anak dalam belajar. Anak-anak tidak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya merasa semua anak memiliki target nilai ketuntasan yang sama. Padahal setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya terlalu banyak menuntut agar anak dapat melampaui batas ketuntasan dan kelulusan minimal yang memang merupakan tuntutan dari sistem pendidikan kita sebelumnya. Disinilah saya mulai memahami hakikat pembelajaran yang berpihak pada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai merubah paradigma saya dalam beberapa hal. Perubahan paradigma saya yang pertama adalah saya tidak lagi menyamaratakan kemampuan dan target nilai murid-murid saya. Saya telah menyadari bahwa 20 murid saya memiliki 20 minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tugas kita adalah menuntun mereka agar berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Layaknya petani padi yang merawat tanaman padinya agar tumbuh subur dan semakin berkualitas meski bukan berasal dari benih yang berkualitas. Saya juga mengibaratkan diri saya seorang peternak berbagai macam hewan. Saya tidak bisa memaksakan ikan dapat terbang seperti burung dan begitu pun sebaliknya. Saya tidak bisa menentang kodrat alamnya. Yang perlu saya lakukan adalah menuntun si ikan agar dapat berenang dengan lebih baik dan berbudi pekerti luhur. Juga menuntun si burung agar dapat terbang dengan lebih mahir dan juga berbudi pekerti luhur. Saya bertugas memberi teladan, memberikan semangat, dan menjadi motivator agar semuanya dapat berhasil sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bertolak dari refleksi saya tersebut,
saya menjadi paham bahwa pembelajaran di kelas yang tadinya ada banyak tuntutan ketuntasan belajar harus segera saya ubah menjadi pembelajaran yang lebih berpihak pada anak. Saya juga harus bisa mengakomodasi setiap minat, bakat, dan kemampuan murid-murid saya, di antaranya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran ini, saya dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar anak dalam materi yang sama. Untuk itu, saya harus menggali kompetensi diri saya yang lebih banyak lagi tentang metode pembelajaran ini agar dapat saya aplikasikan di dalam kelas dengan baik. Sugeng siang lare-lare. Kultural yang akan saya terbawakan adalah bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa Jawa sesuai dengan kaidah bahasanya. Saya merencanakan hari Sabtu sebagai hari berbahasa Jawa. Komunikasi baik saat pelajaran maupun tidak harus menggunakan Sugeng bahasa siang Jawa lare-lare. pada hari Sabtu tersebut. Ini berlaku bagi siswa maupun guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembiasaan ini diharapkan anak tidak kehilangan budaya mereka, yaitu bahasa Jawa. Saya sangat berharap semua anak mendapatkan haknya untuk belajar dengan merdeka. Asesmen standarisasi pendidikan daerah yang saat ini berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut saya juga merupakan salah satu program pemerintah yang dapat menghambat kemerdekaan belajar anak. Karena dengan adanya ASPD ini, siswa kelas 6 utamanya akan terfokus pada target nilai kelulusan mereka. Semua anak bersaing mendapatkan nilai terbaiknya melalui soal yang sama, tingkat kesulitan yang sama, dan cara penilaian yang sama, yaitu tertulis, yang menurut saya kurang sesuai dengan konsep kodrat alam yang ada pada modul ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi kesimpulan dan refleksi saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.